komunikasi dan hasil ringkasan yang saya dapat dari makalah. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Ada apa aja sih di latar belakang tersebut? Jadi di latar belakang yaitu kemampuan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah gerbang awal menuju kehidupan manusia yang lebih baik dan efektif. Sebagai efek yang dikembangkan oleh manusia, komunikasi dan informasi merupakan bagian-bagian penting bagi kehidupan manusia saat ini. Internet merupakan penyampaian informasi yang efektif dan efisien di era sekarang ini. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk lebih memahami pengertian komunikasi data, elemen-elemen dan sistem komunikasi, data, jaringan, komunikasi data, dan prinsip digital komputer lainnya. Dan pembahasannya yaitu komunikasi data adalah transmisi atau proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device maupun sumber melalui beberapa media. Dan yang pertama yaitu ada tujuan komunikasi data, yaitu mengirim data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat dengan cara efisien dan ekonomis. Yang kedua yaitu ada keuntungan komunikasi data. Apa aja sih keuntungan komunikasi data? Yaitu yang pertama mendukung manajemen dalam hal kontrol, yaitu ada dua, sentralisasi dan desentralisasi. Yang B yaitu mempermudah pengelolaan data yang ada di dalam macam sistem komputer. Yang C mengurangi waktu pengolahan data, mendapatkan data dari sumbernya langsung. Dan yang terakhir yaitu mempercepat penyebaran informasi. B yaitu komponen komunikasi data. Yang pertama yaitu pengirim, yang berarti piranti yang mengirimkan data. Yang kedua yaitu penerima, yang berarti piranti yang menerima data. Yang ketiga yaitu data informasi, yang berarti yang akan dipindahkan. Yang keempat yaitu media pengiriman media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Yang kelima yaitu protokol, aturan-aturan yang berfungsi menyelaraskan hubungan. Dan C yaitu ada elemen komunikasi data. Dalam komunikasi data antara dua lokasi terdapat elemen utama, dan kelima elemen dikelompokkan menjadi tiga besar, yaitu source system yang berarti source dan transmitter, transmission system, destination system yaitu ada receiver dan destination. Yang pertama yaitu source yaitu penghasil informasi, dan yang kedua ada transmitter yaitu mengubah data menjadi sinyal. Yang ketiga adalah transmission system yaitu media atau jalur yang membawa sinyal. Yang keempat yaitu receiver yaitu menangkap sinyal dari sistem transmisi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu destination yaitu tempat data diterima dan digunakan. Dan apa sih source system itu dan apa sih fungsinya? Jadi source system berfungsi menghasilkan dan menyiapkan informasi untuk dikirim, mengubah data menjadi sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik melalui transmitter. Dan terdapat dua jenis elektromagnetik yang saya ketahui dan yang terdapat di makalah, yaitu gelombang melalui media fisik seperti kabel, yaitu contohnya telepon kabel, yaitu pengertian dari transmisi wide. Yang kedua yaitu gelombang melalui udara tanpa media fisik, jadi seperti face to face atau obrolan radio, yaitu pengertian dari transmisi unguided. Dan transmisi adalah yang dibangkitkan dari sistem sumber, tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Transmission system merupakan sebuah sistem berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination, yaitu tujuan. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Media kabel digunakan jarak pengirim dan penerima tidak terlalu jauh. Ada pula tiga jenis kabel, yaitu kabel 2 kawat UTP, kabel yang tidak terlindungi, dan yang kedua ada kabel STP, kabel yang mempunyai pelindung, dan kabel koaksial thick dan thin. Dan yang ketiga kabel fiber optik, kabel yang membawa informasi keuntungan.
media transmisi nirkabel yaitu ada 4, yang salah satunya ada wireless yaitu suatu jaringan komunikasi seperti LAN, WAN, dan MAN. Yang kedua jaringan radio amatir, ketiga telepon seluler, dan yang keempat jaringan satelit. Kapasitas channel transmisi yaitu suatu kapasitas atau ukuran suatu data yang dikirimkan melalui media transmisi. Tipe channel transmisi yaitu ada 3. Yang pertama ada 1 arah, kedua 2 arah, dan yang ketiga S2 arah serentak. Dan yang destination system yaitu merupakan suatu bagian akhir dari suatu komunikasi data terbagi 2. Receiver yaitu sebagai penerima sinyal yang akan ditangkap destination. Jenis-jenis komunikasi data yaitu ada 2. Infrastruktur terestrial menggunakan media kabel nirkabel, dan melalui satelit aksesnya menggunakan satelit. Dan jaringan komunikasi data yaitu suatu sistem yang terkoordinir dan saling berhubungan yang terdiri atas beberapa terminal ataupun PC yang saling memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu ada komponen jaringan, yaitu ada host yaitu simpul, 2 link, saluran, dan 3 software. Dan alasan jaringan dibentuk yaitu bisa sharing sumber daya secara bersamaan, yang kedua menambah manfaat dan memaksimalkan komputer, ketiga berbagi jenis komponen komputer dapat berkomunikasi, yang keempat yaitu pengembangan komputer lebih mudah dan fleksibel, yang distribusi processing, dan yang terakhir yaitu integrasi sistem aplikasi. Kriteria pengelolaan jaringan yaitu cara penyambungan topologi, cara berkomunikasi, teknologi switching, tipe jaringan, cara penyambungan yaitu switch dan non-switch, serta topologi jaringan terbagi menjadi 6 yaitu titik ke titik, multi drop, bus, tree, ring, hybrid. Cara komunikasi yaitu dengan cara broadcast dan ke titik, dan teknologi switching yaitu sirkuit switch dan store and forward, yaitu ada message switch, packet switch, dan ada 4 tipe jaringan yaitu LAN, WAN, MAN, dan GAN. Setelah ada 2 pengendalian jaringan yaitu contention serta central control. Sistem polling juga ada 2 yaitu local dan hub, yaitu closed system dan open system, yang berarti tertutup dan terbuka. Faktor yang harus diperhatikan pada komunikasi data yaitu protokol yang digunakan, media transmisi, lalu lintas data, keandalan sistem, kendala-kendala komunikasi data, serta jenis operasi. Prinsip digital komputer yaitu mengolah data yang bersifat kuantitatif, yaitu yang pertama memori urutan byte yang dinomori, 2 pemrosesan unit aritmatika serta unit kontrol, serta masukan dan hasil berupa instruksi dan arsitektur program pemerintah untuk dilakukan oleh komputer dan sistem operasi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara berkenan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan yang hasil ringkasan saya melalui makalah yang saya lihat tadi. Maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.